manajemen strategik. Menurut Thompson dan Strickland 2001, manajemen strategik adalah proses manajemen untuk membentuk visi strategi, mengukur tujuan, membangun strategi, mengimplementasi dan mengeksekusi strategi, dan kemudian memulai penyesuaian yang diperlukan untuk visi, tujuan, strategi, dan eksekusi. Sedangkan menurut Pierce dan Robinson mengatakan bahwa manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pembuatan dan pelaksanaan rencana yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada 9 tugas penting manajemen yang harus dipenuhi. Yang pertama ada menyatakan misi perusahaan, termasuk pernyataan tentang tujuan, filosofi, dan sasarannya. Lalu yang kedua ada melakukan analisis yang dapat menunjukkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Lalu yang ketiga ada menilai lingkungan eksternal perusahaan. Lalu yang keempat ada menganalisis pilihan dari perusahaan dengan pertimbangan sumber daya yang dimiliki. Lalu yang kelima ada evaluasi setiap opsi dalam kerangka misi perusahaan untuk menentukan opsi yang paling diharapkan. Lalu ada pilih seperangkat target jangka panjang dan strategi besar yang akan mencapai opsi yang paling diharapkan. Lalu ada buat target tahunan. Implementasikan pilihan strategik dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang telah dialokasikan dengan penekanan pada pencocokan tugas-tugas masyarakat, struktur teknologi, dan sistem penghargaan. Lalu ada evaluasi kesuksesan proses strategik sebagai masukan untuk pengambilan keputusan masa depan. Perspektif manajemen, yaitu sebuah pandangan atau sudut pandang yang digunakan dalam ilmu manajemen untuk memahami dan mengelola organisasi. Beberapa isu sentral manajemen untuk implementasi strategi. Yang pertama, menentukan tujuan tahunan, lalu yang kedua, menurunkan kebijakan, lalu yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Lalu yang keempat, mengganti struktur operasi yang ada, lalu yang kelima, restrukturisasi dan pembuatan kembali. Lalu yang keenam, merevisi rencana penghargaan dan insentif. Lalu yang ketujuh, meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Lalu yang kedelapan, mencocokkan manajer dengan strategi. Lalu yang kesembilan, mengembangkan kultur pendukung strategi. Yang keempat yaitu mengganti struktur operasi yang ada. Yang kelima ada restrukturisasi dan pembuatan kembali. Yang keenam merevisi rencana penghargaan dan insentif. Yang ketujuh meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Yang ke-8 mencocokkan manajer dan strategi. Yang ke-9 mengembangkan kultur pendukung strategi. Ke-10 ada mengembangkan fungsi sumber daya manusia efektif. Lalu yang ke-11 mengadaptasi proses produksi dan operasi. Lalu yang ke-12 mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif. Lalu yang ke-13 ada menurunkan dan menghentikan jika perlu. 14 menghubungkan kinerja dan pembayaran untuk strategi. Sebaiknya, karyawan dan manajer organisasi terlihat secara langsung dalam proses keputusan implementasi strategi sejak awal. Sangat disarankan bahwa peran mereka dalam implementasi strategi didasarkan pada keterlibatan mereka dalam aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan strategi. Komitmen personal strategi yang nyata untuk implementasi membutuhkan motivasi yang kuat bagi manajer dan karyawan. Semua orang dalam organisasi harus tahu bahwa pesaing memiliki produk rencana, tindakan, dan kinerja yang sangat besar. Kebijakan. Kebijakan secara umum didefinisikan sebagai pedoman, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi khusus yang dibuat untuk mendukung dan mendorong tujuan yang telah ditetapkan kebijakan. Kebijakan menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menetapkan tindakan administratif seperti penghalang, pembatasan, dan hambatan. Kebijakan juga menyatakan tugas apa yang harus dilakukan dan subjeknya. Mereka mengusulkan agar pengambilan keputusan diserahkan ke level manajemen yang sesuai di mana masalah biasanya muncul dalam organisasi. Akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu ada alokasi sumber daya. Salah satu tugas penting dalam manajemen adalah mengatur sumber daya yang memungkinkan strategi dilaksanakan. Strategi manajemen memungkinkan sumber daya dialokasikan sesuai dengan prioritas yang dibuat berdasarkan tujuan tahunan. Strategi tidak akan dilaksanakan dengan sukses meskipun sumber daya dialokasikan untuk departemen dan divisi tertentu. Alokasi sumber daya yang tidak efektif tidak menjamin kesuksesan implementasi strategi karena program, personal, kontrol, dan komitmen harus terserap dalam sumber daya.
Materi yang keempat yaitu mengelola konflik, penyelesaian antara dua pihak atau lebih tentang satu atau beberapa masalah disebut konflik. Ada 3 jenis metode penyelesaian konflik, yaitu penghindaran, difusi, dan konfrontasi. Mereka mengikuti aturan mayoritas, meminta bantuan atau nasihat dari otoritas yang lebih tinggi. Berkompromi sehingga tidak ada pihak menang atau kalah, atau merencanakan ulang posisi mereka saat ini. Pertukaran anggota dari pihak-pihak yang berkonflik untuk mempelajari sudut pandang yang berbeda atau mengadakan pertemuan di mana pihak-pihak yang berkonflik dapat berbicara satu sama lain dan membahas perbedaan antara mereka adalah dua contoh konfrontasi. Materi yang kelima ada menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Dua alasan utama mengapa perubahan strategi biasanya mengakibatkan perubahan struktur organisasi. Yang pertama itu struktur organisasi menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan akan dilaksanakan. Sedangkan yang kedua, struktur organisasi menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Ada beberapa gejala yang dapat menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak efektif. Yang pertama, lambatnya pengambilan keputusan. Yang kedua, birokrasi berlebihan. Yang ketiga, kehilangan fokus pada pelanggan. Yang keempat, kerjasama dan komunikasi terhambat, duplikasi, dan kelebihan pekerjaan. Selanjutnya, kinerja yang tidak konsisten. Selanjutnya itu ada resistensi terhadap perusahaan, kesulitan dan dalam mengejar inovasi, keterbatasan pertumbuhan, dan yang terakhir ketidakjelasan tanggung jawab. Hanya ada 4 jenis struktur organisasi, yaitu ada fungsional. Dalam struktur fungsional, organisasi berdasarkan fungsi atau departemen, seperti pemasaran, produksi, keuangan, SDM, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua ada divisional. Struktur ini mendukung fleksibilitas dalam mengelola bisnis yang berbeda-beda. Yang ketiga ada strategi bisnis unit atau SBU, bentuk lanjutan dari struktur divisional di mana setiap divisi organisasi seperti perusahaan independen dengan bertanggung jawab atas semua aspek bisnis. Dan yang keempat, matriks. Dalam struktur matriks, karyawan diorganisasikan berdasarkan dua dimensi, fungsional dan proyek atau produk. Menghadapi strategi untuk budaya dan operasi. Strategi memaksakan perubahan adalah memberikan dan mendorong perintah untuk dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan, tetapi menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan yang kuat karena dipaksakan. Strategi mengajarkan perubahan, memberikan informasi untuk meyakinkan orang akan seiringnya perubahan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan tetapi menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan. Para pembuat strategi harus menciptakan lingkungan di mana perubahan dianggap perlu dan menguntungkan, sehingga orang dapat dengan mudah beradaptasi. Perubahan organisasi adalah proses terus-menerus yang menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan. Manajer harus mengantisipasi dan membuat perubahan. Doktrin manajemen lama telah tentang masalah perubahan, pembongkaran kebiasaan, mengubah kebiasaan dan menerapkan kebiasaan baru bertentangan dengan perspektif bahwa perubahan adalah proses yang berkelanjutan. Strukturasi rekayasa ulang dan rekayasa elektronik. Restrukturisasi juga dikenal sebagai pendamping, peramping atau downsizing, penataan atau right sizing, atau pengelompokan kembali atau delayering. Restrukturisasi berfokus pada kepentingan pemegang saham atau stakeholder daripada kepentingan karyawan. Rekayasa elektronik mengubah cara suatu perusahaan menjalankan bisnis sehingga mereka dapat memanfaatkan internet sepenuhnya. Materi yang ke-8 yaitu mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan dapat muncul di setiap langkah implementasi strategi. Ada 3 perbedaan untuk melakukan perubahan itu. Yang pertama, strategi perubahan paksa. Yang kedua, strategi perubahan edukatif.
Yang ketiga, strategi perubahan rasional atau demi kepentingan sendiri.